ayah kan sering kemana-mana gitu kan. Jadi mungkin secara fisik waktu yang dihabiskan sama aku sama bunda kan kepotong. Itu kalau perasaan dari ayah sendiri gitu gimana? Nah, itu yang berat. Ketika kita berada pada jabatan publik, pasti akan tersita, pasti akan terbagi. Mesti ikhlas apa enggak? Tapi kalau sudah diputuskan, kita harus bersikap. Bersikap itu memitigasi, bersikap itu punya risiko, bersikap itu menghitung begitu. Kalau sudah diputuskan, jangan. Apalagi ketika kita ngurusnya itu rakyat. Kalau ngurus rakyat nggak boleh main-main. Alam anak tunggal kan. Alam pernah merasa kesepian nggak dengan ayah yang super sibuk dan bisa dibilang selama 10 tahun perhatiannya bukan untuk anak semata wayangnya, tapi untuk rakyat Jawa Tengah. Hampir 20 tahun loh Mbak. Hampir 20 tahun justru karena waktu di DPR juga. DPR. Kalau kesepian sih pasti ada ya beberapa kali terkadang. Cuman ada dua hal mungkin yang membuat saya dua situasi atau dua hal yang menggantikan kesepian itu. Pertama, meskipun saya anak tunggal, saya punya extended family yang sangat dekat. Gitu. Dari keluarga besar itu juga sepupu, ada keponakan gitu-gitu. Karena kita bertiga kebetulan suka sekali anak kecil, suka sekali. Jadi kalau ada anak kecil di rumah itu senang banget. Ya kedekatan itulah yang mungkin menutup kondisi saya sebagai anak tunggal dan merasa kesepian di bidang itu. Tapi untuk di sisi lain, karena bapak dan ibu sibuk juga gitu. Meskipun sekarang pengangguran dalam Facebook saya, yang enggak sih, bukan soal aktivitas, bukan soal kesibukan gue juga, tapi lebih ke bagaimana bapak ibu membayar hal yang hilang dari physical presence. Tapi presence-nya itu selalu ada meskipun nggak secara fisik. Okay. Ya, misalkan saya butuhkan sesuatu, tinggal phone. Kalau misalkan saya kebingungan, tinggal tanya. Ya mungkin hal-hal itu yang bisa mengosong kekosongan dari segi fisik. Tanpa harus kebersamaan. Tanpa harus kebersamaan. Tapi ketika mencari ayah atau bunda, bahkan untuk bertanya sekalipun, selalu ada. He and she will be there for you. Yes. Saya agak cukup makjub gitu dengar, saya pernah mendengar Mbak Atiko bilang begini, sebenarnya yang paling berkorban itu dari seluruh perjalanan karir seorang Ganjar Pranowo, yang mana saya mengakui benar juga ya, itu adalah anak loh. Iya. Dalam hal ini alam sebenarnya yang dari sisi paling waktu ya, dari ya, sisi waktu. Dikorbankan. Yang pertama dari sisi waktu, yang kedua dari sisi spotlight, dari mulai kecil dia kan sudah menjadi dinotis oleh orang. Jadi ketika di DPR tentu beda ketika di Jawa Tengah. Begitu kita di Jawa Tengah, saya sudah bilang ke drivernya, tolong ya Pak, jangan pernah bukain pintu alam. Oh gitu? Perlakukan alam seperti anaknya atau cucu. Apa enaknya jadi anak gubernur alam? Bawa tas sendiri. Enak lah, bisa diundang Tante Rosi. Gimana kalau enggak, coba? Iya, ada privilege, ada tetap ya. Tapi ini keren loh Mbak. Itu, jadi dari awal udah wanti-wanti. Ya. Driver tidak boleh bukain pintu untuk alam. Biar dia buka sendiri. Barang juga harus dibawa sendiri. Jadi nggak boleh dibawain seperti Kenapa itu. Mbak? Why? Karena yang pertama dia itu anak tunggal, yang kedua dia ayahnya gubernur. Kadang orang tua itu tidak sadar mereka memberikan racun dengan cara memanjakan. Padahal kalau ketika kita memberikan challenge, ketika kita memberikan kayak perhatian-perhatian, tetapi bukan dengan memanjakan, itu kan yang terbaik. Tapi kalau semua difasilitasi, semua dipermudah, anaknya nanti tidak berkembang. Nanti dia tidak menganggap sesuatu itu bisa instan, tidak tahu. Padahal kan proses itu yang paling penting. Banyak orang tua ketika dia sibuk, dan kemudian orang tua itu juga sukses dengan kekayaan, maka kompensasi untuk anak itu atau bayaran untuk anak itu adalah dengan memberikan privilege, kemewahan, supaya itu menggantikan perhatian mereka. Tidakkah alam juga berhak mendapatkan itu? Saya nggak mau. Justru, tapi sekarang jadi terjawab ya. Dia itu sangat low maintenance.
Low cost ya, murah. Kamu ternyata pernah paket jajan. hemat lah. CGC, Mbak. Apa tuh? Low cost greeting card. Nggak pernah jajan. Tas sampai emaknya itu, kamu tasnya itu dari SD sampai SMA belum ganti, saya gitu. Masih bisa dipakai, Bunda. Masih bisa dipakai. Jadi ya ketika membeli sesuatu itu bukan karena keinginan, tapi karena kebutuhan. Kecuali untuk buku. Ketika belanja buku tidak pernah saya batasi. Paling dibatasinya kalau misalnya buku ceritanya 3, yang lainnya terserah. Tapi kalau buku cerita jangan banyak-banyak, saya pasti itu. Tapi kalau buku tidak pernah kita batasi. Jadi kalau ke toko buku mereka tuh kayak kulaan berdua. Mbak. Kulaan apa? Kulaan tuh ya kayak Beli banyak itu loh, kayak mau dijual buku. lagi itu. jadi kemarin waktu pindahan packing paling susah tuh packing buku. Packing buku. Awalnya saya itu bagi per ini ya, per topik. Misalnya ini buku tentang politik, ini tentang yang pop atau yang fiksi dan sebagainya. Lama-lama udah deh Pak. Terserah deh, aku nanti cari sendiri aja. Banyak sekali. Buat Alam nggak apa-apa sebagai anak pejabat, tapi tidak mendapat akses untuk dapat privilege. Kalau tadi mengutip Fair dari nggak itu menurut Alam? Oh, fair. Karena apa? Karena mengutip dari Mbak Rosi tadi ya, itu kan sebagai bentuk kompensasi orang tuanya itu menghilangkan waktu untuk bersama anaknya. Tapi kan Bapak Ibu enggak. Contoh, Bapak gitu. Bapak setiap ada waktu pulang, misalkan 4-hour drives, itu selalu pulang mau semalam apapun. Setidaknya bisa tidur bareng keluarga. Itu kan nggak perlu dikompensasikan dengan hal lain. Gitu loh, dengan perhatian sebesar itu. Ibu, contoh, waktu masih di Jakarta, waktu Ibu masih di Pemprov DKI, saya kan SD. Itu kita rumah sempat di Cibubur, Ibu kantor di Cempaka Putih, di Gunung Sahari. Gunung Sahari. Itu berangkat jam 4:30, pulang baru mungkin jam 9 malam, itu jam 8:30, jam 8 sampai 9 malam. Itu Ibu setelah pulang masih ngajarin saya buat belajar. Bikin PR? Bukan bikin PR. Bikinin Soal latihan. Oh, oke. Karena dia kan sekolahnya bahasa Inggris. Dulu masih agak susah nyari soal-soal bahasa Inggris. Jadi saya mau Ibu yang bikin soal? Bikin soal sampai jam 3 malam, kadang jam 2 malam. Buat saya ujian. Oh gitu. Jadi saya keluarin satu-satu. Ketika saya nggak bisa nemenin belajar, saya ke Mbak, ini nanti buat belajar alam. Jadi selama 1 semester saya itu sering lembur untuk pelajaran 1 semester dia. Wow. Saya belajar juga. Jadi apa? Oh ini kurikulumnya seperti ini. Saya And you don't take that for granted. This is the privilege. Ini Itulah privilege Ini ya. privilege-nya. Bagaimana tenaga seorang ibu udah capek jam 9 baru pulang ke rumah tapi tetap mendampingi anaknya untuk Iya. belajar. Dan itu juga bargaining position dia dulu. Jadi biar emaknya pulangnya nggak malam-malam, dia tuh buku udah siap. Tapi nggak mau belajar dulu kecuali emaknya udah datang. Oh, kamu politisi juga ya. Iya. punya ini bargaining power ya. Cuman beda, nggak pernah belajar sama Bapak. Saya sekali belajar sama Bapak nilai jelek. Berarti kamu juara Olimpiade Science itu berkat ibu ya? Iya, akumulatif. Ya. Coba kalau diajarin ayah, pasti. Iya, juara dunia pasti. So are you proud of him, Mas Ganjar? Oh tentu. Waktu dia mulai bersekolah, ditinggal kuliah. Saya masih di DPR. Tunggal kuliah sama emaknya. Di ITB setahun, di Tokyo setahun. Saya mencoba menjadi single parent. Setiap malam betul, kata Alam tadi kita pulang, terus kemudian saya pulang jam 9, jam 10, bisa jam 7 kalau cepat gitu ya. Kalau jam 8, 9 dia mulai tidur, jam 10 itu waktunya ngompol dia. Jadi tidur sama yang ngomong. Emang penting ya itu harus diceritain. Iya, karena ada cerita yang menarik ya. Ngumpulin. Bukan, ada yang cerita menarik, karena pada saat itu saatnya ganti popok atau biasanya Pampers. ganti celana lah. Tidak pakai popok biasanya. Nah itu saatnya saya pindahkan ke kamar tidur saya. Bisa saya bopong sendiri. Maka sampai hari ini saya kalau bau ompolnya anak-anak itu suka saya. Nggak tahu ya kenapa. Dan itu kan ikatan emosional yang terjadi. 2, ada satu value yang bagus ya. Dia ini nggak kenal uang. Sejak kecil. Jadi umpama lebaran dikasih keluarga, Pak D, kakak saya ngasih, siapanya ngasih gitu.
Terus ada saudaranya yang minta, dikasih aja. Ya buat aku ampun. dong. Ya udah buat kamu. Nggak ngerti duit dia. Dia Kok bisa? Sampai SMA masih bawa rantang itu loh. SMA Masih dia bawa rantang. makanan dari rumah. Dia nggak suka jajan. Oh, ini didikan karena didikan ibunya. Ya karena saya merasa sih kalau makanan dari rumah sehat ya. Terus kita bisa menentukan menunya kan. Menunya harus seimbang seperti itu. Kalau kebetulan SD dia dulu juga nggak ada ya, nggak ada kantin ya. Kantin. Nggak ada kantin. Memang dididik Soalnya anggota DPR 10 tahun, betul ya, Mas Ganjar? Gubernur 10 tahun. Kenapa pilihan didikan itu justru pada kesederhanaan? Mandiri Padahal sebenarnya dia bisa dapat lebih. Kalau menurut kami itu bukan kesederhanaan, tapi itu kebiasaan. Kami di keluarga memang seperti itu. Jadi bukan itu diterapkan hanya pada Alam, tapi memang kita sehari-hari seperti itu. Kalau Alam malah berbeda, malah dia bingung kan, loh ayah ibunya nggak seperti itu kok saya diperlakukan lain. Gitu. Kalau misalkan dari point of view-ku ya Mbak, mungkin soal kebutuhan dan keinginan kan. Di saat semua itu kita fokuskan kepada keinginan, kita nggak bakal merasa cukup. Wow. Ya kan? Tapi kalau kita berlandaskan pada kebutuhan, kita tahu batasnya itu seperti apa. Tapi kalau keinginan, kita bakal ingin terus gitu loh. Iya. Nggak bakal ada saat cukup. Itu malah nggak dapat inner peace kan. Iya. Jadi memang kita juga seperti itu. Kalau kayak sepatu itu beli ketika memang membutuhkan, bukan karena ingin. Misalnya dia kan apalagi SD ya, SD cepat sekali tambah gede. Nah itu baru ya memang sudah saatnya membeli. Gitu. Kekuasaan itu bisa mengubah orang. Iya. Ya, ketika semua orang melihat sebagai wah ini the most powerful family, let's say. Ada lagi yang nitip masalah lelang proyek. Terus saya bilang, saya bukan panitia lelang.